Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Putri Dewi dari kelas 12 MIPA 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai fisika inti dan radioaktivasi. Pada pembahasan fisika inti, saya akan membahas yang pertama mengenai partikel penyusun inti atom, kedua, gaya ikat inti, yang ketiga, stabilitas inti, yang keempat, yaitu energi ikat inti. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu inti atom. Inti atom adalah partikel yang memiliki massa dan bermuatan positif. Sifat-sifat utama dari atom secara keseluruhan mempengaruhi sifat zatnya. Baik, kita mulai di pembahasan pertama, yaitu mengenai partikel penyusun inti atom. Partikel penyusun inti atom yang pertama ada nomor atom atau dilambangkan dengan Z, yang merupakan jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur. Dalam suatu atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga nomor atom juga menandakan jumlah elektron yang ada dalam atom. Selanjutnya ada nomor massa yang dilambangkan dengan A, adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur. Adapun notasi inti atom yaitu berdasarkan nomor atom dan massanya ada beberapa jenis unsur. Yang pertama isotop, isoton, dan isobar. Isotop adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Isoton merupakan unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi nomor atom yang berbeda. Isobar, unsur-unsur yang mempunyai nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu gaya ikat inti. Gaya inti adalah gaya yang mengikat nukleon-nukleon, dengan kata lain gaya antar nukleon. Gaya inti sangat kuat, tetapi jangkauannya sangat pendek dan tidak tergantung jenis nukleonnya. Yaitu gaya antar proton dan proton sama dengan gaya antar proton dan neutron maupun gaya neutron dan neutron. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu stabilitas inti. Suatu nuklida dikatakan stabil bila terletak dalam daerah kestabilan. Untuk nuklida ringan atau A kurang dari 20, terjadi kestabilan bila Z sama dengan N dalam kurung N per Z sama dengan 1. Sedangkan untuk nuklida dengan Z lebih dari 83 adalah tidak stabil. Pembahasan yang keempat yaitu energi ikat inti. Gaya inti antar partikel inti menimbulkan energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan partikel-partikel penyusun inti menjadi partikel-partikel yang terpisah. Energi ini dapat dihitung dengan menggunakan selisih. Selisih ini disebut sebagai defek massa. Akan saya berikan rumusnya, yaitu baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu radioaktivasi. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai pemancaran sinar alfa, beta, dan gamma. Yang kedua itu detektor radioaktif, dan yang ketiga yaitu peluruhan zat radioaktif. Radioaktivasi adalah peluruhan radioaktif atau peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pemancaran partikel alfa, partikel beta, atau radiasi gamma. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pemancaran sinar alfa, beta, dan gamma. Unsur-unsur radioaktif memancarkan 3 jenis sinar yang memiliki daya tembus yang berbeda. Ciri-cirinya yang pertama, untuk alfa, sinar alfa membelok dalam medan magnet. Yang kedua, sinar alfa merupakan partikel bermuatan positif karena dibelokkan oleh medan magnet negatif. Yang ketiga, partikel alfa tersusun atas 2 proton dan 2 neutron. Yang keempat, daya tembus partikel lemah. Yang kelima, partikel alfa dapat menghitamkan pelat film. Yang keenam, partikel alfa dapat mengionkan gas dengan daya ionisasi sangat kuat. Yang kedua, untuk beta, ciri-cirinya 1. Sinar beta membelok dalam medan magnet. Yang kedua, sinar beta merupakan partikel bermuatan negatif karena membelok pada medan magnet positif. Yang ketiga, partikel beta massanya sama dengan elektron.
Yang keempat, partikel beta bergerak lebih cepat dibandingkan partikel alfa. Yang kelima, daya tembus partikel beta lebih kuat daripada partikel alfa. Yang keenam, partikel beta dapat dibelokkan dalam medan listrik. Yang ketujuh, daya ionisasi terhadap gas lebih kecil daripada partikel alfa. Yang ketiga, untuk sinar gamma, ciri-cirinya yang pertama, sinar gamma tidak boleh dibelokkan dalam medan magnet dan listrik. Yang kedua, daya tembus sinar gamma lebih kuat dan lebih besar daripada partikel alfa dan beta. Yang ketiga, daya ionisasi gamma lebih kecil. Yang keempat, sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih kecil daripada sinar X sehingga daya tembusnya lebih besar daripada sinar X. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu detektor radioaktif. Radioaktivasi tidak dapat dideteksi secara langsung oleh indera kita, melainkan menggunakan pendeteksi dengan bantuan beberapa peralatan yang disebut dengan detektor. Prinsip kerja detektor radiasi didasarkan pada peristiwa ionisasi ataupun eksitasi atom-atom ketika dikenai partikel-partikel berenergi tinggi. Partikel alfa dan beta adalah partikel yang memiliki muatan listrik dan memiliki energi sehingga bisa menghasilkan efek ionisasi atau eksitasi. Sinar gamma walaupun tidak bermuatan listrik tetapi dapat menimbulkan ionisasi karena sinar gamma bisa melepaskan elektron atom-atom. Baik, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu peluruhan zat radioaktif. Proses pemancaran sinar radioaktif hingga terbentuk inti lain yang stabil disebut peluruhan. Peluruhan suatu zat radioaktif mengikuti hukum eksponensial. Adapun rumusnya yaitu pemancaran sinar radioaktif atau pemancaran jumlah partikel yang meluruh setiap detik disebut aktivasi radioaktif. Aktivasi radioaktif dapat dikatakan sebagai laju perubahan atau peluruhan inti radioaktif. Adapun rumusnya yaitu Adapun manfaat dari radioaktivasi yaitu yang pertama, digunakan untuk mengamati unsur-unsur tertentu yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, mengkaji proses fotosintesis dalam tanaman hijau dengan karbon 14. Yang ketiga, digunakan untuk memandulkan hama tanaman. Yang keempat, memperoleh bibit unggul dengan radiasi sinar gamma dari kobalt 60.